Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab dan kita masuki pasal pertama tentang adab niat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim mengimani begitu pentingnya niat. Seorang muslim, seorang mukmin begitu memperhatikan apa saja yang berkaitan dengan niat, karena sesungguhnya dengan niat sebuah amalan ini akan menjadi benar, sebuah amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ada syarat yang lainnya, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, niat yang ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amal. Sebaliknya, niat yang tidak ikhlas, maka ini adalah penghancur dari amal, sehingga amal tersebut tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Niat yang ikhlas dalam beramal merupakan salah satu syarat yang dengannya diterima amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala tatkala beliau memberikan penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya. Beliau yaitu Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala mengatakan, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, yang paling tulus dan yang paling tepat. Lalu beliau mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya sebuah amalan, amal ibadah
Apabila dia tepat, apabila dia tulus namun tidak tepat, maka tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula apabila amal tersebut dia tepat namun tidak tulus, maka tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amal itu, amal ibadah itu tulus dan tepat. Wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Amal yang tulus itu apabila ditujukan untuk Allah azza wa jalla. Was-shawabu idza kana 'ala sunnah. Sementara amal yang tepat itu apabila sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik para hamba Allah rahimahni wa rahimakumullah. Begitu pentingnya niat ini, karena dengan niat ini menjadi penentu ya, apakah amal tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Apakah amalan tersebut dia bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Apakah amalan tersebut ya sah ataukah dia rusak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi amal itu bergantung dengan niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka itu diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Namun apakah sekedar itu? Maka ibadah tersebut ya harus dalam kondisi mukhlishina lahuddin ya, yaitu ikhlas ya, mengikhlaskan, memurnikan ketaatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 11, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintahkan ya agar aku beribadah kepada Allah dalam kondisi mengikhlaskan ketaatan agama itu kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya. Namun jangan lupa ibadah tersebut harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berasal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu hanyalah bergantung dengan niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka siapa saja, lalu Rasulullah SAW memberikan contoh salah satu bentuk ibadah amal, yaitu amal yang agung berupa hijrah. Kata Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa saja yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu benar-benar menuju Allah dan Rasulnya. Namun siapa saja yang hijrahnya untuk urusan dunia yang dia ingin dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya menuju apa yang dia niatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Amal itu bergantung dengan niat. Maka dengan niat ya bisa diketahui sesungguhnya amal tersebut ya bisa tertolak ataukah diterima. Namun ini permasalahan hati. Ya, permasalahan hati
Yang hati ini para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah tempat niat. Dan hati ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan taqallubun, karena hati itu disebut dengan qalbun ya. Oleh karenanya salah seorang ulama salaf dahulu pernah mengucapkan ya, Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibnu Uyainah ya rahimahullahu taala mengatakan bahwa begitu sulitnya untuk mengendalikan niat. Beliau mengatakan ma'alajatu syai'an asyadda min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang paling berat bagiku untuk aku kendalikan ketimbang niatku, karena sesungguhnya dia berbolak-balik bagiku. Baik, dikarenakan qalbun itu hati disebut dengan qalbun karena dia punya sifat taqallubun, berbolak-balik. Bisa jadi di awal sebelum dia beramal dia niatnya ikhlas karena Allah. Ketika dia hendak memasuki amal sudah berubah niatnya. Atau ketika dia masuk dengan ibadah tersebut, memasuki ibadah tersebut dia ikhlas karena Allah. Namun di pertengahan jalan dari ibadah tersebut dia sudah lagi tak ikhlas kepada Allah. Demikianlah hati dia berbolak-balik. Maka dari sini bisa kita pahami ya. Bisa kita pahami begitu pentingnya niat ini ya. Karena seseorang itu hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka butuhnya kita terus menjaga niat ini ya, mengawasi niat ini. Sebagaimana kita begitu peduli untuk memperhatikan niat di awal amal, maka begitu juga ya pentingnya kita untuk ya memperhatikan niat agar terus ikhlas ya di pertengahan amal, begitu juga di akhir amal. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Karena pun kalau seandainya sebuah amal dari awal sampai akhir dari amal tersebut itu ikhlas, niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, namun setelah itu muncul sebuah ungkapan yang menunjukkan ketidakikhlasan setelah itu, setelah beramal, seperti dia membangkit-bangkit, dia mengungkit-ungkit, dia menyebut-nyebut amalnya, maka yang seperti ini ya akan membatalkan amal. Kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah-sedekah kalian ya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang diberi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, menyebut-nyebut kebaikan yang telah diberi, amal ibadah, menyebut-nyebut ya kebaikan yang telah dilakukan, amal ibadah yang telah dikerjakan, ya kesolehan yang telah dilaksanakan, ketaatan yang ya dia usahakan, disebut-sebut di hadapan orang lain tanpa bermaksud untuk memotivasi, atau memang muncul dalam dirinya adalah untuk membanggakan amal tersebut di hadapan orang lain, maka ini tergadai amalnya, pahala amalnya tergadai. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini pentingnya kita terus menjaga amal ya, menjaga amal itu agar dia terus niatnya ikhlas dalam beramal. Amal tersebut dijaga apanya? Keikhlasannya ya. Niat ikhlas di dalam hati yaitu harus terus dijaga, diperhatikan, diawasi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ternyata juga dengan niat ini juga menunjukkan begitu pentingnya niat ini. Selain ya niat tersebut dia menyebabkan amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan niat pula ya, dengan niat yang ikhlas pula, maka sebuah amalan pun akan menjadi besar. Ya. Sebuah amalan itu menjadi besar. Sebaliknya dengan niat pula amalan itu menjadi hancur lebur. Demikian. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan,
Ya, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Beliau mengatakan ada kalanya amal yang ringan kecil itu menjadi besar, diperbesar ya dengan niat, yaitu tatkala dia ikhlas atau dia berniat dengan mengumpulkan berbagai niat-niat kebaikan akan semakin besar ya dengan niat ya dengan niat yang benar seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, betapa tidak kita berikan contoh bagaimana ya sebuah amalan yang ringan sesungguhnya tapi dikarenakan adanya keikhlasan ya ini menjadi besar ya. Seperti contohnya kisah di mana ada seorang pelacur wanita yang ini pernah disabdakan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, juga ada sebagian riwayat Muslim ya. Wanita ini wanita pelacur ya, yang tentunya dia mengumpulkan banyak dosa, mengkoleksi banyak kesalahan ya di dalam dirinya, yaitu dia menjual dirinya ya dengan dibiarkan dirinya dijamah oleh laki-laki yang bukan suaminya, demikian ya. Dan wanita pelacur bukan satu laki-laki yang menyentuhnya, bahkan banyak laki-laki yang menyentuhnya. Wanita ini ketika berjalan dalam sebuah perjalanan yang berada di gurun pasir yang luas, dia kehausan, lalu dia pun mencari sumber air agar dia bisa minum. Lalu dia mendapatkan satu sumur, namun sumur tersebut begitu dalam sehingga dia harus berupaya ya mendapatkan air tersebut dengan bersusah payah ya. Dalam satu riwayat disebutkan dia turun, dalam riwayat yang lain disebutkan dia menggunakan ya sesuatu yang bisa mengkait ya air tersebut, yaitu dengan khufnya, yaitu dengan sepatunya, demikian. Lalu dia minum ya dari sepatu tersebut. Lalu setelah dia minum, ternyata dia melihat ada seekor anjing yang kehausan. Dia melihat seolah-olah di padang pasir itu ada air. Lalu dia menjilat-jilat. Lalu muncul iba dalam hati pelacur ini. Dalam hati pelacur ini, ya. Seolah-olah dia menyatakan bahwa hewan ini telah merasakan apa yang telah aku rasakan. Hanya saja dia telah mendapatkan karunia hilangnya apa yang dirasakan, yaitu kehausan. Namun sang anjing masih mengalaminya, demikian. Muncul iba pada dirinya, pada hatinya. Lalu dia pun berusaha untuk mengambil air itu kembali. Ya. Lalu dengan khufnya dia pun ambil, lalu dia angkat, lalu disuguhkan kepada anjing tersebut. Sang anjing meminumnya, lalu hilanglah dahaganya, demikian. Lalu dengan sebab itu Allah bersyukur kepadanya, lalu Allah mengampuninya. Masya Allah, ya luar biasa. Amalnya sesungguhnya amal yang ringan, memberi minum seekor anjing yang najis, makhluk yang najis, ya. Dan itu cuma sekali, ya. Namun amal ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada manusia di sekitarnya yang dia bisa riya menampakkan amalnya, ya. Bangga dengan amalnya, tidak ada manusia di sekitarnya. Yang ada hanyalah dirinya dengan binatang yang najis tersebut. Sangat mungkin baginya dia itu menghindari ya binatang itu karena dia najis. Ya. Namun ternyata kebaikan ini ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidaklah dia melakukan hal itu melainkan dikarenakan ya harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak sifat rahmat yang ada pada dirinya ya itu muncul karena memang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Karena sifat kasih sayangnya yang ikhlas ya. Lalu dia berkasih sayang dengan berbuat baik kepada makhluk yang najis ini ya. Dia tidak mengharapkan pujian manusia ya. Dia sedang tidak berbangga dengan manusia ya. Tidak ada riya di sana. Tidak ada juga dia inginkan pujian dan sanjungan ya, sebutan-sebutan manusia, tak ada ya, hanya ada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikannya. Demikian pula makhluk-makhluk yang di sekitarnya, di antaranya malaikat yang mencatat amalnya dan anjing itu sendiri. Demikian. Maka inilah keikhlasan ya, dengan amal yang sedikit ternyata Allah Subhanahu wa taala ampuni dia balasan yang besar ya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu an-niyyah. Terkadang betapa banyak amal kecil itu dibesarkan oleh niat, dibesarkan menjadi besar dengan niat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebaliknya pula betapa banyak ya amal yang besar, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Betapa banyak pula terkadang amal besar itu juga bisa diperkecil oleh niat, menjadi kecil dengan sebab niat. Bagaimana? Tidak ikhlas, riya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, dalam sebuah hadis nanti barangkali kita akan ya sebutkan hadis tersebut, tapi tidak mengapa kita dahulukan ya. Ini kebetulan kita sedang menyebutkan perkataan Abdullah bin Mubarak, bagaimana amalan besar ini menjadi kecil ya dengan sebab niat ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim juga kalau tidak salah ya, Rasulullah SAW mengkabarkan tentang 3 orang yang didatangkan pada hari kiamat. Orang yang pertama adalah orang yang berjihad mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua adalah orang yang menuntut ilmu dan menjadi ulama, membaca Al-Qur'an, menjadi qari. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersedekah di jalan-jalan kebaikan. Tidak ada satupun jalan yang dia lihat di sana merupakan jalan kebaikan kecuali hartanya ada di sana. Demikian. Namun sayangnya ketika mereka ini dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sudah diperkenalkan ya balasan-balasannya, diperlihatkan untuk mereka balasan-balasannya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka ya tentang tujuan mereka beramal demikian. Mereka ucapkan dengan dusta, mereka katakan adalah ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala ya mendustakan perkataan mereka. Kadzabta, engkau dusta, demikian. Ya. Akan tetapi engkau melakukan ini dikarenakan ingin sebutan-sebutan disebutkan ya. Orang yang pertama yaitu orang yang berjihad, ingin disebut dengan jari, yaitu seorang yang pahlawan, pendekar, ya, pemberani seperti itu. Orang yang kedua ingin disebut dengan qari, alim, ulama, kira-kira demikian. Kalau sekarang ustaz, na'udzubillah min dzalik. Atau berikutnya orang yang ketiga ingin disebut-sebut sebagai dermawan, ya, orang yang dermawan yang suka berinfak, seperti itu, hanya ingin sebutan. Masya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada masing-masing mereka agar diseret di atas wajahnya lalu dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Amal besar tapi karena niat
menjadi sia-sia, bukan lagi kecil, bahkan sia-sia. Hangus dia. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini sangat butuhnya kita terhadap niat ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita niat yang ikhlas, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan dalam, ya, hati kita di setiap amal kita. Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin, Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal isabah fi jami'i a'malina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wal isabah fi jami'i a'malina. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Sedikit, ya. Di waktu yang tersisa ini kita mencoba untuk menjawab pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang, Ustadz, mau bertanya. Pertama, apa hukumnya jika suami masih mengantarkan istrinya ke tempat kerja ribawi? Yang kedua, bagaimana hukumnya dalam syariat Islam jika harta yang ada selama ini yang diperoleh suami dan istri dibagi rata? Pernikahan tetap berlanjut mengingat agar tidak tercampur baur dengan riba. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengantarkan seseorang untuk dia bekerja di tempat ribawi atau agar dia melakukan kemaksiatan di satu tempat tersebut. Bekerja di perbankan ribawi atau kita katakan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis ribawi, tentunya ini adalah kemaksiatan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas, tegas, gamblang Allah mengharamkan riba. Jadi haram itu riba. Orang yang bekerja di tempat ribawi, maka dia termasuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, ya, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Rasul bersabda, hum sawa, ya. Jabir mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan riba dan orang yang memberi makan dengan riba, orang yang menjadi dua saksi riba dan pencatat riba. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam riba, bekerja, mengusahakan transaksi riba, orang yang terlibat di dalam transaksi ribawi, maka dia dikutuk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan hum sawa, mereka sama saja, sama dosanya. Kenapa? Karena sebab mereka lah, ya, semakin meriahnya adanya keberadaan riba itu. Ribanya ada karena mereka ini demikian, seperti itu. Nah, kemudian ada orang yang mengantarkannya, maka ini terlibat pula. Ini merupakan bentuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini dosa. Ya, demikian. Dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Riba itu dosa dan bentuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan bentuk memerangi Allah Subhanahu wa taala. Apa mau kita diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Lihat. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Apabila kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Ini ingin menjadikan Allah musuh lalu berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Demikian, seperti itu. Maka berhati-hati, ya. Dan riba itu ada 72 pintunya. Kata Nabi SAW, ar-riba salasun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintunya. Wa aisaruha mislu an yankihar rajulu ummahu. Riba itu ada 73 pintunya. Yang paling ringannya seperti seorang menikahi ibunya. Tidak ada orang yang mau menikahi ibunya. Tidak ada pula orang yang mau menjadi wali atas pernikahan seorang anak terhadap ibunya. Tidak ada. Ya. Tidak ada pula orang yang mau menjadi saksi atas pernikahan seorang anak terhadap ibunya. Yang ada adalah perzinahan. Si anak berzina dengan ibunya atau ibunya berzina dengan anaknya. Ini satu bentuk contoh, karena yang berusaha dahulu itu laki-laki. Nah sekarang laki atau perempuan di zaman ini bekerja mereka. Nah tatkala ada seorang perempuan yang bekerja di perbankan ribawi atau di lembaga keuangan ribawi, maka ketahuilah dia seperti berzina dengan mahramnya. Nah kalau seorang laki-laki yang berbuat riba, berzina dengan ibunya, seperti berzina dengan ibunya ketika dia berbuat riba. Kalau dia perempuan, maka seperti seorang wanita yang berzina dengan ayahnya. Lalu suaminya yang mengantarkannya. Coba. Ini cobalah berpikir. Berhentilah sudah, berhenti. Berhenti. Kalau berhenti, alhamdulillah, Allah maafkan, insyaallah ta'ala, taubat tapi. Dan harta yang didapat itu akan menjadi miliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang tadi kita sebutkan. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa saja yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka milik dia, menjadi milik dia apa saja yang telah berlalu dan urusannya itu kembali kepada Allah. Luar biasa. Taubat. Jangan teruskan peperangan dengan Allah. Taubat. Jangan teruskan sebuah dosa yang lebih besar ketimbang zina dengan mahram sendiri. Demikian, ya. Baik, pertanyaan kedua tadi, ya. Apakah boleh mau dipisahkan antara harta suami dengan harta istri karena riba agar tidak tercampur? Maka kita katakan, jangankan karena riba, ya. Kalaupun seandainya sang istri ini bekerja atau mendapatkan harta, sang suami itu juga punya harta, maka sesungguhnya
Harta suami bukanlah harta istri, harta istri bukanlah harta suami. Harta suami ya harta suami, harta istri harta istri. Kewajiban suami menafkahi istri dan anak-anaknya. Demikian. Itu dipisahkan, memang demikian. Agar nantinya tidak terjadi harta gono gini. Memang demikian, supaya jelas. Ketika terjadi perpisahan, talak contohnya, maka jelas ini harta suami, ini harta istri. Demikian begitu. Kalaupun seandainya untuk mengadakan sebuah rumah atau kendaraan itu dengan patungan, harta suami ada, harta istri ada, harus diketahui persentasenya. Berapa saham istri, berapa harta saham suami, begitu. Agar nanti tidak terjadi perseteruan. Lagi sayang-sayangan bisa, tapi kalau lagi pisah-pisahan payah. Demikian. Maka harus dipisahkan, memang dipisahkan. Dalam Islam memang demikian. Harta suami bukan harta istri. Harta istri bukan harta suami. Kewajiban suami menafkahi anak dan istri. Begitu. Bukan digabung, tidak digabung. Ya. Ketika suami menginginkan harta istri, maka tidak boleh dia paksa kecuali atas dasar kerelaannya. Bukan lantas ketika itu harta istri, baik itu karena istri mendapatkan dari pekerjaannya atau mendapatkan hadiah dari kerabat karib kerabatnya, atau mendapatkan wasiat harta, atau mendapatkan warisan dari kedua orang tua, atau ya orang-orang yang punya hubungan waris dengan dirinya, dia mendapatkan harta, maka bukan ya menjadi hak bagi seorang suami untuk sewenang-wenang dia menguasai harta istri. Tidak bisa, tidak bisa. Ya, harta suami, harta suami, harta istri, ya. Harta suami bukan harta istri bukan harta suami. Demikian. Kewajiban suami adalah menafkahi anak dan istri. Begitu. Bukan berarti ketika seorang suami bekerja, ketika dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya, baik itu gaji, upah dan semisalnya, lantas sang istri menguasai semua harta suami. Tidak. Gaji seperti itu tidak. Hanya saja diberikan kepada sang istri secukup ya kebutuhannya. Apakah harian, ya, apakah bulanan? Yang jelas tidak boleh disia-siakan. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman an yudai'a man yaqut. Cukuplah seseorang itu berdosa, dia menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan ya disia-siakan seperti itu. Ya. Jadi pemisahannya memang semenjak awal dalam pernikahan harus dibedakan, bukan karena hanya dalam urusan riba. Ya. Demikian, ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka tobat dari riba, demikian. Dan pisahkan antara harta suami dengan harta istri agar tidak terjadi ya percekcokan ke depan. Kalaupun seandainya tidak terjadi ya perceraian, namun ada yang wafat, meninggal dunia, maka tentunya ini akan menjadi masalah bila tidak jelas. Dan ini banyak terjadi. Siapa yang berhak terhadap harta warisan ini? Jika yang meninggal dunia adalah seorang suami, nah ini mau dikuasai istri, lalu bagaimana dengan orang tua suami? Demikian. Bagaimana dengan anak-anaknya? Seperti itu. Begitu juga kalau seandainya istri punya harta lalu meninggal dunia, itu mau dikuasai oleh suaminya, padahal istri tersebut punya orang tua. Demikian. Dan barangkali ada anak bawaannya. Lihat, ini bagaimana? Kezaliman pada harta yang akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat kelak. Demikian, harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Baik, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali cukup satu pertanyaan ya pada pertemuan kali ini
yang bisa dijawab. Mohon maaf atas kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Kesalahan, kekeliruan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum berakhir, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman, para pemirsa dan para pendengar sekalian. Mari kita miliki aset akhirat yang ini akan memberikan manfaat setelah kematian kita, yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Ya. Sisihkan dari sebagian harta kita yang akan menjadi aset akhirat bagi kita untuk membebaskan lahan Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan miliki aset akhirat. Kekurangan dana untuk pembebasan lahan ini sekitar 3,9 miliar. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, miliki aset akhirat dengan menyalurkan sebagian harta ya sebagai sedekah jariah bagi kita ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.